dengan NPM 22240007. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Timur dari program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview kembali tentang materi pengembangan organisasi untuk memenuhi tugas UAS. Faktor-faktor pengembangan organisasi. A. Faktor penyebab pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah upaya terencana untuk meningkatkan efektivitas kinerja dari kemampuan adaptasi organisasi. Faktor penyebab pengembang terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, faktor eksternal atau lingkungan luar. Faktor ini berasal dari luar organisasi dan seringkali di luar kendali langsung, namun menuntut respons cepat agar tepat revien. Yang pertama, perubahan teknologi. Adopsi teknologi baru memaksa organisasi memperbarui persaingan baru. Yang kedua, regulasi pemerintah dan hukum. Perubahan undang-undang kebijakan pemerintah. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Kondisi atau pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya beli. Yang keempat, tuntutan pasar dan pelanggan, perubahan secara konsumen atau munculnya persaingan baru. Yang kedua, faktor internal atau lingkungan dalam. Faktor ini berasal dari dalam organisasi yang membentuk perbaikan untuk meningkatkan efisien dan budaya. 1. Sumber daya manusia atau SDM. Kebutuhan peningkatan konferensi, pergantian kepemimpinan atau perubahan atau perbaikan moral karyawan. 2. Struktur organisasi. Perubahan hierarki, penyederhanaan birokrasi atau merger. Ketiga, strategi dan visi. Perubahan sasaran strategi, misi atau tujuan jangka panjang. Yang keempat, budaya organisasi. Perlunya nilai-nilai baru untuk mendukung kinerja. Yang ketiga, faktor terjadinya pengembangan organisasi. 1. Fakta bahwa perubahan dalam organisasi dan lingkungannya tak terhindarkan. Perubahan organisasi yang seringkali distimulasi oleh perubahan yang terjadi di dalam lingkungan umum, dan di mana organisasi sebagai sistem terbuka mencakup sisi teknologian, ekonomi, hukum, politik, demografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas dan kerja organisasi melalui perubahan pada struktur sistem kerja, budaya, dan sumber daya manusia. Tujuan utama pengembangan organisasi adalah membantu organisasi menjadi lebih produktif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki kerjasama yang baik antara anggota. Perkembangan organisasi biasanya dilakukan secara bertahap. Yang berikut model perubahan organisasi. A. Pengertian model perubahan organisasi. Model perubahan organisasi adalah kerangka kerja struktur memandu transisi dari kondisi saat ini ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas. Model-model ini mengelola aspek manusia, mengurangi resistensi, dan menyelenggarakan budaya serta proses agar formasi berjalan. Yang berikut, peran dan tipologi konsultan. A. Peran konsultan. Peran konsultan adalah ahli yang memberikan nasihat dan solusi profesional untuk mengatasi permasalahan klien. Peran utama meliputi mengidentifikasi masalah, menyusun strategi,
Tipologi dibagi menjadi konsultan internal, eksternal, serta peran regionasional seperti ahli profaktor dan fasilitator. Yang pertama, peran utama konsultan. 1. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah, mendiagnosis akar masalah yang dihadapi organisasi. Yang kedua, fasilitator perubahan, membantu manajemen mengelola perubahan dan mengurangi resistensi karyawan. Yang ketiga, penyediaan solusi strategis, memberikan rekomendasi berbasis. Yang berikut model-model dalam proses diagnostik. A. Model dalam proses diagnostik. Model-model dalam proses diagnostik digunakan untuk memahami kondisi suatu organisasi secara menyeluruh, menemukan sumber masalah serta merancang solusi yang tepat. Dalam konteks kepemimpinan dan perilaku organisasi, proses diagnostik sangat penting karena membantu pemimpin mengambil keputusan berbasis data dan sekedar asumsi. Berikut penjelasan yang panjang jelas tentang beberapa model diagnostik yang sering digunakan. Yang pertama, model diagnostik tradisional. Model ini merupakan pendekatan paling dasar dalam proses diagnostik. Yang kedua, identifikasi gejala masalah, misalnya kinerja menurun, konflik meningkat. Yang ketiga, pengumpulan dan observasi wawancara kuesioner. Yang keempat, menentukan penyebab utama. Yang kelima, memberikan solusi atau terapia. Kelebihan model ini adalah sederhana dan mudah dipahami, namun kelemahannya adalah sering terlalu fokus pada suatu masalah tanpa melihat keterkaitan dengan sistem yang lebih luas dalam organisasi. Yang berikut, mengatasi kecenderungan menolak perubahan. A. Pengertian penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan adalah sikap atau perilaku individu maupun kelompok yang cenderung untuk menerima, menghindari atau menolak adanya perubahan. Sikap ini bisa muncul secara maupun tidak sadar, baik dalam kehidupan pribadi maupun organisasi. B. Penyebab kecenderungan menolak perubahan. 1. Rasa takut terhadap ketidakpastian. Perubahan sering dianggap sebagai sesuatu yang belum jelas hasilnya sehingga menimbulkan kecemasan. Yang kedua, kehilangan rasa nyaman. Individu lebih memiliki kondisi yang sudah dikenangkan dibanding hal baru. Yang ketiga, kurangnya pemahaman. Ketidaktahuan tentang tujuan dan manfaat perubahan membuat orang mudah menolak. Yang keempat, pengalaman buruk dan masa lalu. Perubahan sebelumnya yang gagal dapat menimbulkan trauma atau ketidakpercayaan. Yang kelima, ancaman terhadap kepentingan pribadi, misalnya takut kehilangan jabatan, peran atau pengaruh. C. Dampak penolakan terhadap perubahan. 1. Menghambat perkembangan individu dan organisasi. 2. Yang berikut teknik-teknik intervensi untuk pengembangan organisasi. A. Pengertian intervensi dalam pengembangan organisasi. Intervensi ini dalam tindakan atau metode yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki efektivitas organisasi, meningkatkan hubungan kerja, produktivitas komunikasi, serta kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan. Dalam pengembangan organisasi atau organisation, intervensi dilakukan untuk membantu organisasi mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. B. Tujuan intervensi organisasi. 1. Meningkatkan efektivitas organisasi. 2. Memperbaiki komunikasi antar organisasi. 3. Mengurangi konflik dalam organisasi.
meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. 5. Membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan. Teknik-teknik intervensi pengembangan organisasi. 1. Intervensi human proses. Teknik ini berfokus pada hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi. A. Team building. Kegiatan untuk meningkatkan kerjasama tim, komunikasi, dan kepercayaan antar anggota. Contoh, pelatihan kerjasama bagi pegawai kantor yang berkoordinasi antara divisi lebih baik. B. Sensitivity training. Pelatihan untuk meningkatkan kesadaran diri dan memahami perusahaan orang lain. Tujuan mengurangi konflik. 2. Meningkatkan empati. 3. Memperbaiki hubungan kerja. C. Proses konsultation. Konsultan membantu organisasi mengenali masalah komunikasi dan proses kerja. Contoh, konsultan mengamati rapat organisasi lalu memberikan saran perbaikan. 2. Intervensi teknostruktural. Berhubungan ulang pekerjaan agar lebih efektif dan tidak membosankan. A. Job breathing. Rancang ulang pekerjaan agar lebih efektif dan tidak membosankan. Contohnya, pegawai diberikan variasi tugas agar lebih efektif dan tidak membosankan. B. Work design. Mengatur sistem kerja agar lebih efisien. Tujuannya yang pertama mengurangi pekerjaan berulang, yang kedua mempercepat pemberdayaan, yang ketiga meningkatkan produktivitas. C. The quality of work life, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan kerja pegawai. Contohnya jam kerja fleksibel, yang kedua lingkungan kerja nyaman. Yang ketiga program kesehatan kerja. D. Ranking perubahan, yaitu perubahan besar terhadap sistem kerja organisasi. Contohnya mengubah pelayanan manual menjadi sistem digital. 3. Intervensi manajemen sumber daya manusia atau SDM. Fokus pada pengembangan pegawai dan sistem manajemen SDM. A. Pelatihan dan pengembangan meningkatkan keterampilan dalam pengetahuan pegawai. Contohnya pelatihan komputer. Sekian dan terima kasih.